Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Perkenalkan, saya Alif Pradana Putra selaku host kali ini. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Mudori AMDT STRcom selaku owner dari LPK Elmuna. Beliau adalah seorang yang sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak. Selama kurang lebih 20 tahun beliau berkecimpung di dunia workshop, seminar dalam membangun kompetensi SDM yang lebih baik. Baik Bapak Mudori, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya luar biasa Mas. Terima kasih hari ini dikasih kesempatan untuk bisa sharing sedikit ya sebelum terkait dengan materi hari ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar langsung dari pakarnya tentang kewirausahaan. Oke Bapak, sebelumnya apa sih motivasi Bapak dalam membangun LPK Elmuna ini? Yang tentunya kita semua sudah tahu LPK Elmuna memiliki banyak sekali ruang atau tempat untuk belajar, mulai dari digital software, public speaking, bahkan hingga bahasa Inggris Pak. Apa motivasi Bapak? Motivasi pertama adalah bagaimana ketika kita punya usaha, kita punya pengembangan yang saya lakukan itu punya dampak atau bisa ada kebermanfaat buat orang banyak. Itu motivasi yang pertama. Dimana kalau saya sekarang bisa menjalankan usaha ini berarti saya harus menolong banyak orang, terutama orang-orang yang sedang punya potensi tapi tidak punya arahan untuk ke situ, nanti bisa kita treat, kita bisa maksimalkan. Jadi saya lebih punya banyak ruang untuk meng-treat anak-anak muda, orang-orang yang ternyata punya basically ternyata di bidang kewirausahaan atau mungkin mereka susah cari pekerjaan, sehingga dengan wadah yang saya gunakan, yang saya miliki sekarang, saya punya keleluasaan untuk bergerak ya, minimal misalkan kita melatih peserta didik, terus mereka mau kemana, mau bekerja di mana, perlu kita perbantukan mereka agar mereka bisa lebih pantas. Karena zaman sekarang tidak hanya berbekal pada lulusan akademik, tapi secara non akademik itu sangat terbantu sekali. Jadi di era digital saat ini yang era serba penuh dengan persaingan, kita harus mampu untuk tampil beda, mampu lebih bisa punya makna atau manfaat buat orang lain. Terutama kalau kita sudah mendirikan usaha atau yang lain, maka kita bisa punya ruang yang banyak untuk bisa minimal membantu banyak orang. Itu manfaat utamanya ya. Sehingga kita bisa bergerak lebih maksimal dalam hal bagaimana memanfaatkan potensi-potensi di sekeliling kita yang mungkin belum ter-up ya, belum termaksimalkan. Begitu kita ada ruang, ayo kita jalan bareng, kita kolaboratif bareng, jalan. Yaitu motivasi awalnya itu Mas. Wow, berarti emang Bapak Mudori sendiri memiliki tekad yang sangat kuat untuk membantu seluruh masyarakat ya teman-teman dalam membangun kewirausahaan. Oke Bapak, sebelum membangun LPK Elmuna sendiri, pernahkah Bapak menjalankan suatu bisnis sebelum ini atau mungkin usaha sebelum ini? Atau mungkin saya penasaran Pak, usaha pertama Bapak itu apa kira-kira? Oke, baik. Jadi usaha pertama kali itu memang setelah saya bekerja dan saya sudah resign, itu adalah langsung memberanikan diri, yaitu tadi berusaha sendiri, membuka usaha ketikan rental yang saat itu memang lagi trennya luar biasa. Jadi begitu kita buka pertama kali, modalnya sangat mepet dan memang semuanya memang modal keberanian benar-benar di situ. Dan ternyata di situ nilai plusnya saya bahwa saya punya keberanian yang kadang out of the box banget ketika saya tiba-tiba melangkah. Sehingga pada saat saya membuka usaha di tahun 2003 open sampai sekarang itu melalui proses yang cukup panjang, sehingga fokus. Jadi memang yang paling penting adalah ketika kita menjalankan sesuatu itu fokus. Fokus ibarat kata kayak memakai kacamata kuda, itu fokus benar-benar kerjakan satu poin, jangan berpindah ke yang lain. Pada saat usaha ini belum jalan, kita langsung berpindah yang lain. Nanti bisa terjadi miss biasanya. Jadi satu laksanakan dulu dengan cara konsisten, bangun dengan benar-benar fokus dengan apa yang mau kita jalankan. Nah, nanti ketemu jalan.
Toh ketika nanti sudah jalan, pasti ada saja kendala yang muncul. Ketika sudah jalan seperti ini muncul, dan dari situlah letak situasi waktu itu yang akan mendewasakan. Akhirnya kita jadi kuat. Jadi waktu itu yang akan mendewasakan kita. Ketika usaha di jalan, kan kita otomatis berpikir, bagaimana ini usaha ini laku. Ketika posisi udah dibuka, terus berpikir bagaimana marketnya. Bagaimana pertama kali saya buka kelas diskon murah, sangat murah sekali ya, terus kita promosi ke sekolah langsung dapat 50 peserta. Saat itu juga dapat 50 peserta, mikir alatnya kurang. Nah, akhirnya berpikir otak kita diputar benar-benar, setelah kurang bagaimana pinjam, sewa ataupun bagaimana caranya, begitu siswa 50 play jadi ada komputernya. Itu awal pertama kali saya ingat betul pertama kali tidak ada uang yang saya pegang, tabungan apalagi, semua benar-benar dari inisiatif, kreativitas, dan benar-benar putar otak, mindsetnya seperti apa, punya keberanian. Itu yang paling utama di situ. Wow, berarti emang pertama kita harus berani ya teman-teman ya. Oh iya Bapak, saya ingin menanyakan, kebetulan saya atau mungkin teman-teman yang di rumah itu punya minat di wirausaha juga. Nah, apa sih yang harus kami lakukan selaku anak muda yang istilahnya masih mentah Pak untuk membuka wirausaha dan insya Allah ingin sukses Bapak? Itu bagaimana Pak? Kira-kira adakah saran dari Bapak? Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah kita harus mulai tahu dulu kira-kira kalau kita mau usaha, passion kita itu apa. Karena sesuatu itu dari hobi dulu, kesukaan dulu, itu akan lebih gampang ngelakuinya nanti. Karena saya dulu senangnya di teknologi, akhirnya berkembang sampai sekarang ya mengulik itu semua. Dan ekspansi pengembangan karir yang lain itu adalah bagian dari bonus otomatis. Tapi kita tetap istiqomahnya di situ, tetap kita suka dari bagian itu. Nah, yang perlu dilakukan oleh anak muda sekarang adalah persiapkan diri, apa yang jadi kesukaan, apa yang jadi passion, itu dari awal untuk membangun pondasi dulu, dari suka dulu. Ketika sudah suka, melakukannya pasti enak. Ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah bangun relasi. Terus kemudian yang ketiga adalah sering bergaul dengan banyak orang. Ya. Banyak orang bergaul, kemudian nanti dari situlah kita punya pengalaman. Terus ikuti event-event apapun sekarang, misalnya ada kegiatan kelas apa, ikuti. Karena di situ untuk memantik nanti kita. Makin kesini kualitas pikiran kita makin bagus. Jadi jangan langsung kita main play aja, tapi pertimbangkan dulu dan persiapkan. Kalau hari ini saya bisa berbagi dan saya melalui proses yang panjang, berarti sekarang saya harus bisa meng-create anak-anak muda sekarang jauh lebih siap dong. Secara mentalitinya juga harus oke, ya. Kualitasnya juga harus bagus, dipersiapkan. Apalagi didukung dengan sekarang era teknologi, era digital, berarti itu sudah bagian penting dari awal. Teman-teman paling tidak sudah mulai membangun personal branding. Punya waktu dari awal sekarang mulai kelas 10, 11 sampai 12 itu bangun personal branding terkait dengan kita selama ini melakukan apa sih. Dan itu dari situ muncul nanti sebuah pencerminan bahwa oh, ini orang yang niat benar-benar, ini setengah-setengah, itu terlihat. Tuh. Jadi nanti saya juga punya plan ke depan, mungkin saya ada ide-ide satu ketika ada semacam kayak diskusi-diskusi dengan anak-anak kelas 11 atau kelas 11 atau 12 yang mungkin bisa disempatkan waktu untuk bisa memantik pikiran kita untuk masuk ke sana. Kalau kita ingin berusaha berarti kita harus berkembang atau bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang wirausaha tentunya. Pasti harus ke situ arahnya. Jadi kalau nanti kita pengen bekerja, berarti kan kita harus cari informasi tentang pekerjaan. Tapi kalau kita pengen usaha, berarti kita harus mendekat, merapat ke orang-orang yang sudah berjuang dari sekarang sampai bisa sukses. Itu banyak pelajaran atau hikmah bisa diambil. Itu yang utama. Banyak melakukan hal produktif dan harus berani berbeda. Itu intinya Mas. Iya, inovatif. Itu sekarang kata kunci adalah kreativitas, inovatif. Oke teman-teman, berarti mulai dari sekarang nih, mulai diinovasiin, dikembangkan kreativitasnya, karena kan siapa tahu nanti teman-teman buka bisnis, buka usaha bisa sukses Bapak Mudori. Ya. Oke Bapak, saya penasaran dengan sosok ideal seorang wirausahawan di mata Bapak itu bagaimana? Kalau sosok wirausahawan yang paling penting adalah kita memang harus menjadi seorang yang tangguh pembelajar. Belajar dan tiada henti, dan harus up to date tentunya. Itu kuncinya. Karena usaha itu tidak bisa
stagnan di situ-situ aja. Baru kita sudah mau menjalankan ini, ternyata ada perubahan paradigma yang kita harus ikuti. Jadi mau nggak mau budaya dalam wirausaha itu harus kita kuasai terkait dengan hal tersebut. Karena nanti kita udah jalan satu titik di sini ya, muncul ada perubahan lain dan kita harus step by step harus belajar lagi dan belajar lagi. Dan kita harus siap dirasuki dengan sesuatu yang positif untuk kita makin kesini secara kualitas kita makin bagus. Kita siap diterpa apapun nanti ketika terjadi kita di lapangan, pasti akan menghampiri kita kok. Karena pohon makin tinggi, anginnya juga makin kencang, itu pasti ya. Jadi cobaan-cobaan itu pasti akan muncul dan terpaan-terpaan itu pasti akan datang menghampiri. Begitu kita buka usaha pertama kali, pasti akan muncul nanti masalah. Bagaimana solusinya? Dari situ kita letak belajar. Dan dari situ kita mentalitinya kita terbangun. Dari belajar, akhirnya kita punya cara dan punya kemampuan leadership yang secara tidak langsung, secara natural itu pasti akan muncul. Bagaimana mengelola manajemennya, bagaimana cara mengelola karyawannya, bagaimana problem solvingnya seperti ini muncul seperti ini di tengah-tengah pasar yang tiba-tiba kayak gini sepi. Otak kita harus benar-benar diputar untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus menjadi pribadi yang benar-benar siap untuk belajar dan upgrade segala sesuatu yang terjadi ya. Terus siap untuk mengambil segala resiko yang ada ketika melangkah A, melangkah B. Makanya kita harus punya jenjang plan A, plan B. Jika pakai cara plan pertama yang enggak efektif, pakai cara yang kedua. Jadi ketika kita melangkah tidak langsung set kayak ini gol ya, belum tentu. Ternyata keliru, ternyata golnya yang ke plan B. Nah, kita harus siap ada opsi itu. Sehingga kita dalam melangkah selalu memperhitungkan segala sesuatunya, sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi itu akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik, sangat untuk tetap dipertahankan. Gitu, Mas. Oke, Bapak. Ngomong-ngomong soal wirausahawan, itu identik dengan leadership juga nih. Menurut Bapak, bagaimana cara kita menjadi seorang leader yang baik? Karena setahu saya, leader itu adalah seseorang yang menentukan visi dari organisasi. Apabila anggaplah leadernya salah, maka yang salah tidak hanya dia, namun organisasinya juga ikut salah. Dan itu menurut saya hal yang cukup krusial apabila terjadi. Dan saya sendiri selaku anak muda dan Gen Z, itu punya ketakutan apabila suatu saat saya punya, anggaplah company juga Pak, dan saya mengambil keputusan yang salah dan merugikan banyak orang lain. Padahal niat saya itu adalah membangun dan membantu orang lain, Pak. Mungkin bisa diminta pandangannya, Pak, untuk Bapak Mudori berpandangan bagaimana? Ya, otomatis tidak bisa lepas peran begitu kita menjadi seorang wirausaha. Berarti bagaimana pola kepemimpinan kita, bagaimana mengelola yang lain. Nah, ini hal penting yang tadi di awal juga sudah saya sampaikan, bahwasanya sering-seringlah terlibat dalam satu momen event apapun itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Saya saja yang tidak punya basically di bidang leadership apalagi organisasi, itu menemukan gagasan itu setelah terjun ke lapangan. Terus tidak lepas dari ketika kita ada event pun ikuti, oh ini tentang bagaimana strategi untuk meningkatkan, bagaimana untuk meningkatkan pasar, bagaimana untuk marketnya seperti ini. Harus tetap belajar di situ. Karena leadership itu tidak langsung serta-merta langsung kita melekat dalam diri kita, leadership enggak. Tetap semua itu dipelajari. Nah, cara belajarnya bagaimana? Dari mengelola sebuah organisasi, dari mengelola sebuah kelompok kecil. Dari situ kita bisa melihat berbagai masalah yang timbul dan bagaimana kita memecahkannya. Itu penting sekali. Itu kuat posisinya. Jadi ketika kita terpa masalah itu langsung nanti bagaimana pengelolaannya. Pengalaman saya ketika ada problem biasanya karena banyak tim ya, kita punya 10 lebih ya tim yang membantu saya, itu otomatis saya kadang-kadang bisa melakukan crossing dulu. Ini ada problem seperti ini, menurut si A bagaimana, menurut si B bagaimana. Dari usulan-usulan mereka, nah saya baru bisa mengambil poinnya bahwa oh berarti hari ini kita harus memutuskan seperti ini. Jadi secara pengambilan keputusan itu memang dilakukan dari berbagai macam usulan. Itu pun saya juga dapatkan tidak serta-merta dari awal seperti itu. Karena tiba-tiba kadang-kadang saya memutuskan harus seperti ini. Tapi sebelum saya memutuskan biasanya saya ambil poin siapa yang mau ada usulan, sehingga belum tentu menurut perspektif saya itu betul. Begitu saya flurkan ke teman-teman tim yang lain, itu menjadi betul. Perspektifnya itu akan menjadi berbeda. Maka pengalaman teman saya yang waktu itu jadi seorang leader, ketika baru saja menjadi seorang leader, tidak memiliki pengalaman yang mencukupi, ada problem, diflurkan ke seluruh tim yang lain. Ternyata begitu diflurkan, keterbatasan ide dari kita itu muncul dari tim yang lain, yang
otomatis dari usul-usulan itu kita tinggal mengambil usulan-usulan mereka untuk kita gabungkan. Berarti kita harus mengambil keputusan ini berdasarkan dari mereka. Karena tadi yang kunci adalah ketika kita ambil keputusan belum tentu baik buat saya, baik buat orang lain. Lagi-lagi sempat kita view-kan ke orang lain agar kita mengambil keputusannya lebih maksimal. Jadi seorang leader itu akan punya tantangan yang luar biasa ketika kita harus mengelola berbagai macam karakter. Itu yang menjadi kunci. Karakternya ada yang ini, ada yang mudah memahami, ada ini, dan itu kita harus berada di tengah-tengah, ngayomi mereka, ya, dan kita harus meneladani mereka. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengambilan keputusan itu tidak serta-merta atas dasar pikiran kita sendiri, tapi melalui tim itu yang punya pengaruh sehingga keputusan ini yang diambil bermanfaat buat sekelompok orang atau bermanfaat buat orang banyak. Itu Mas, kuncinya di situ. Teman-teman, ya berarti leadership itu tidak hanya datang namun dibentuk ya Bapak ya. Di-create, betul. Di-create. Terus Bapak, wirausahaan yang baik tentu wirausahaan yang berintegritas. Nah, saya ingin menanyakan karena zaman sekarang banyak sekali bisnis-bisnis yang anggaplah kurang jujur Bapak, kurang berintegritas dan justru malah merugikan pasar ekonomi kita. Bagaimana menjaga kejujuran dan integritas dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis Bapak? Itu bagaimana? Oke, membangun itu memang kunci utama adalah kita memang itu adalah terkait dengan reputasi, trust. Ya, trust, kepercayaan. Ya. Apalagi maraknya sekarang berbagai macam fenomena yang terjadi di lapangan, membangun bisnis tidak semudah itu. Artinya banyak yang sudah coba-coba gagal. Dan untuk membangun itu memang trust itu kita lakukan dengan, yaitu tadi kalau memang kita sudah banyak dipercaya orang, bagaimana cara membangun itu semuanya agar pada saat nanti kita sudah kayak kita kan secara personal branding kan sudah oke ya, secara personal branding trustnya juga sudah banyak. Tadi sudah saya sampaikan. Pertama adalah langkah utama adalah image building dulu. Secara personal diri kita bangun perspektif positif bagus dulu. Baru nanti muncul trustnya. Karena kita udah membangun image-nya, pasti trustnya mengikuti. Dipercaya banyak orang. Nah setelah trustnya itu kita dapatkan, kita miliki, banyak orang yang percaya, maka secara institution buildingnya pasti akan diakui. Jadi kayak kita secara tidak langsung dari sisi penawaran juga banyak diajak kerjasama sama orang di luar sana. Nah membangunnya dari mana? Ya tadi secara image buildingnya kita secara personal itu kita bangun, secara trustnya juga kita dapatkan, kemudian bonusnya adalah institution building. Jadi sekarang yang sering saya lakukan adalah ketika saya punya ide gagasan, saya munculkan, tiba-tiba saya dapat telepon, Pak besok bergabung dengan kami, Pak saya butuh ini. Dari itulah. Jadi kalau memang kita sudah melakukan itu semua 3 poin penting itu, maka kayak seolah kita kemana aja atau mungkin punya ide gagasan apa, selalu bagi orang ditunggu-tunggu dan selalu bagi orang itu inovatif. Jadi dari sisi itu Mas. Jadi posisinya penting menjadi seorang leader pada saat kita sudah melampaui itu semua. Maka kalau sekarang kita mau diundang atas nama Elmuna, berarti secara personal branding saya kan sudah up duluan kan, membawa nama baik institusi, dan institusi itu mendekat dengan kita tanpa kadang-kadang kita harus memunculkan, kita menjelaskan dulu banyak. Maka ada tiba-tiba kayak saya tiba-tiba dipanggil, Pak besok kita ada program ini, tolong Pak Mudori sebagai pihak ketiga. Wow, kayak bonus loh. Dari mana mereka mempelajari itu? Mereka sebelum ketemu saya itu sudah melihat profil saya secara di internet seperti apa, sehingga kuat akhirnya untuk lebih menguatkan. Bukan lagi kita Pak ayo kerjasama, Pak ayo enggak, kebalik sekarang kita dihadirkan itu langsung to the point, Pak kita kerjasama, poinnya ini. Wow ya teman-teman ya. Tiba-tiba kayak kita misalkan tiba-tiba mengadakan kegiatan di luar dugaan ya. Begitu kegiatan itu didapatkan, terus tim kita harus mengupload, mengkonsep lagi up, tiba-tiba nanti ada yang lain melihat, Pak telepon kita, Pak tolong ke sekolah saya ada program, next. Jadi hampir kalau inovasi yang kita lakukan itu up to date, memang itu hampir kebanyakan kita tidak perlu menyodorkan diri sebenarnya kalau udah punya trust yang kuat, tapi justru malah dibalik mereka yang akan membutuhkan ke kita.
Maka kalau saya sekarang berupaya untuk mencetak banyak wirausaha, mencetak banyak orang yang ketika terlibat di lingkup Al-Munah itu mereka akan terserap di dunia kerja. Contoh sederhana saja, sekarang orang cari kerja sudah susahnya luar biasa. Tapi pola pikir saya berpikir bahwa bagaimana kita terlibat punya kontribusi ke SDM itu. Setiap fresh graduate kita lakukan pelatihan, coaching untuk mempersiapkan diri agar mereka ketika masuk ke dunia kerja, masuk ke kewirausahaan itu mereka jauh lebih punya persiapan yang matang. Jadi bukan lagi abal-abal, bukan lagi cuman omong kosong atau mungkin itu hanya sekedar ini saja. Jadi lebih mantap lah. Jadi orang yang nanti akan memanfaatkan alumni dari kita dalam bentuk, Pak, misalkan saya butuh orang yang sudah punya pengalaman di bidang video editing, misalkan, oh ada Pak, tolong persiapkan ya Pak. Nah kita buat sebagus mungkin mereka sehingga begitu mereka keluar. Nah, dan kadang-kala munculnya kewirausahaan itu juga kadang-kadang seorang leader juga mereka berawal dari pengalaman yang pasti. Semakin banyak jam terbang, kesempatan yang muncul, momentum yang baik, teman-teman harus tidak boleh lewatkan. Kalau sejak sekarang teman-teman harus mengkrit sedini mungkin untuk menjadi seorang wirausaha. Itu poinnya. Wow, teman-teman, ya berarti mentalitas dan juga pola pikir tuh penting sekali ya. Betul. Mas Bapak, ini pertanyaan pribadi saya sebenarnya, atau mungkin teman-teman nanti merasa diwakilkan. Bagi saya atau mungkin bagi kacamata saya Pak, dan mungkin teman-teman, Bapak adalah orang yang sudah sukses dan memiliki banyak sekali pengalaman juga lembaga. Tapi saya penasaran dengan arti sukses bagi Bapak Hudori sendiri itu bagaimana sebagai seorang wirausahawan? Arti sukses menurut saya sederhana sebenarnya, di mana saya bisa memiliki manfaat buat orang lain. Jadi sukses itu tidak hanya dilihat dari sekedar saya ini enggak, tapi bagaimana saya makin punya manfaat banyak bagi banyak orang, makin saya bisa berbagi buat mereka dan mereka juga makin jauh lebih sukses. Itu arti sukses bagi saya. Jadi saya senang kalau misalkan saya punya instruktur murid yang tiba-tiba bisa wow jauh lebih, berarti ilmu yang saya berikan jauh lebih manfaat. Jadi arti sukses buat saya adalah di mana saya punya nilai manfaat buat orang banyak, itulah arti sukses. Dan di mana saya punya kesempatan untuk berbagi apa yang saya miliki dan dibagi ke banyak orang, dan banyak orang mampu mengimplementasikan ilmu dari saya, itu arti sukses buat saya. Sangat sederhana. Wow, teman-teman. Menolong banyak orang yang siap. Baik, saya ingin menanyakan Pak, apa impian Bapak terhadap dunia wirausahawan sekarang ke depannya, atau mungkin apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya? Karena bagi saya, Bapak sudah bermanfaat untuk banyak orang, sudah berhasil, dan insya Allah saya yakin sekali untuk kebutuhan Bapak sendiri saja itu sudah sangat cukup, makanya Bapak berani membantu orang lain. Impian Bapak yang berikutnya apa Pak? Karena kan orang-orang hanya mikir, aku besok ingin jadi orang kaya, namun tidak berpikir setelah jadi orang kaya, mereka ingin apa Pak? Itu pertanyaan. Oke, kalau bicara impian, saya pengen sih ke depan kayak punya sekolah bisnis, atau mungkin semacam kayak sekolah entrepreneur sih, kayak gitu sebenarnya, seperti itu. Jadi nanti saya bisa berbaur dengan teman-teman yang sekarang sudah berhasil, nanti menjadi mentoring, itu seperti itu, pengennya seperti itu. Jadi di mana tempat saya berpijak, ya di situ tetap letak saya untuk berbagi apapun ilmunya. Jadi kalau sekarang saya berpikir bahwa saya punya impian nanti akan mendirikan entah itu ya bahasa kerennya memang sekolah kampus bisnis ya bahasa kerennya gitu. Tapi minimal saya harus bisa memperbaiki secara manajemen dan lain-lain sambil mencari orang-orang yang memang potensial untuk saya rekrut untuk menuju ke sana. Karena terus terang saya tidak, untuk mencapai sukses itu saya tidak bisa sendiri. Saya harus bersama orang-orang yang memiliki visi yang sama ya. Dan bagaimana cara mencapainya, dan memiliki energi yang sama, satu visi, satu energi. Jadi ketika untuk mewujudkan impian saya pasti tidak sendiri, dan berbagai macam cara nanti kita coba untuk bisa ke sana. Bisa jadi nanti suatu ketika saya ketemu sama siapa dan sama-sama visinya ke sana, karena kemarin juga sudah satu orang yang ketemu dan kita sudah bisik-bisik ya terkait dengan ke depan kita akan bersatu kolaboratif untuk membangun itu. Sudah. Jadi pertanyaan ini muncul, saya hari kemarin baru ketemu sama orangnya. Beliau punya visi yang sama, bagaimana ke depan kita lebih jauh punya, kalau sekarang sudah punya manfaat buat banyak orang, lebih jauh punya nilai manfaat, punya
masyarakat yang lebih banyak lagi. Apalagi posisi sekarang lulus kuliah susah cari kerja, lulus SMA susah cari kerja. Nah, bagaimana saya pengen andil di situ untuk menjembatani kesulitan itu agar saya bisa melakukan sebuah coaching untuk mempersiapkan diri itu. Itu yang sekarang dibutuhkan oleh teman-teman sekarang, di situ letaknya. Jadi setiap langkah saya pasti, karena dari berbagai macam impian sudah saya tercapai sudah. Langkah berikutnya energinya makin maksimal. Ya sekarang sedang berupaya untuk ke situ. Jadi kalau memang sekarang saya sudah bisa merekrut banyak orang, terus kemudian melatih sesuai kebutuhan pasar ya. Yang penting kita tidak bisa lepas dari bahwa sekarang pasar sedang butuh apa sih. Kita harus melihat keluar, baru kita menyiapkan. Jadi nanti yang kita buat, yang kita create itu tidak melenceng jauh dari apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai harus gayung bersambut antara apa yang terjadi di pasar dan apa yang kita siapkan. Jadi kita sekarang memang yang utama memang sedang butuh, sangat butuh itu SDM yang memiliki kualitas. Oke, untuk bergandengan tangan, yuk kita sukses bersama. Jadi tagline-nya memang harus sukses bersama, jangan sukses sendiri. Gitu Mas. Wah, oke. Baik Bapak, sebagai penutup, adakah pesan atau harapan untuk siswa-siswi MAN 2 Kebumen khususnya yang ingin menjadi wirausahawan atau ingin menjadi seorang yang sukses di masa depan? Oke. Pesan saya satu, segala sesuatu itu harus dimulai. Jadi kalau mau usaha jangan tanya usaha apa sekarang, tapi usaha yang harus dimulai. Itu. Kalau teman-teman sudah mulai membangun itu dari sekarang, mumpung masih jauh. Kalau saya kan dulu kan memang tidak punya kesempatan untuk itu. Create-nya sekarang jauh lebih punya keleluasaan untuk teman-teman jauh lebih memanfaatkan momentum-momentum baik untuk meningkatkan kualitas diri. Karena masih ada jenjang waktu yang cukup panjang ya untuk menata karir. Sehingga nanti begitu gongnya sampai, teman-teman akan jauh lebih produktif, lebih siap. Itu yang penting. Jadi jangan sampai ada kesempatan dihilangkan, ada kesempatan tidak dimanfaatkan. Jadi dari kesempatan itu nanti kita akan banyak belajar. Jadi mempersiapkan diri dan bangun personal branding agar suatu ketika sudah kita jauh lebih siap, banyak orang yang siap bergabung dengan kita, banyak orang yang ngajak bersama dengan kita. Karena secara orang lihat kan mesti dari meyakinkan nggak nih orangnya, wah kayaknya nggak meyakinkan nih, dari cara berbicara. Dan yang paling penting adalah sambil belajar terus berkarir, meniti karir itu teman-teman harus banyak belajar dari sisi komunikasi. Itu poinnya. Karena dari sisi komunikasi itulah nanti muncul teknik negosiasi dan teknik bersosialisasi. Kuncinya dari situ adalah public speaking yang memang harus oke. Apalagi teman-teman punya waktu yang cukup panjang untuk meng-create. Saya aja yang tidak sekolah public speaking sekarang merasakan betul manfaat dari public speaking itu sendiri ketika saya berbicara dengan orang, negosiasi, rembugan atau yang lain itu melibatkan bagaimana pola komunikasi saya. Jadi dari waktu ke waktu sambil menata situasi, perbaiki cara berkomunikasi karena itu adalah pintu gerbang utama menuju kesuksesan. Itu Mas. Ya, oke teman-teman. Wah, luar biasa sekali Bapak Mudori. Banyak sekali hal yang dapat kita serap, kita cermati, dan tentunya semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman dan kita semua. Ya, terima kasih Bapak. Ketemu lagi di podcast berikutnya tentunya dengan narasumber yang wah lagi seperti Bapak Mudori. Ya. Akhir kata dari saya, adios arrivederci, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.